Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Yanus Fikri Anantiarisma dengan NIM 1501210104 dari kelas AB 4507. Baik, di sini saya akan coba mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat, yang mana di sini saya mengambil subbab tentang implementasi tata kelola. Yang mana implementasi tata kelola ini terdapat 5 pendekatan teori. Yang pertama ada teori manajemen jaringan, yang kedua ada teori delegasi, yang ketiga ada teori interpretasi sosial, yang keempat ada teori rasionalitas terbatas, dan yang kelima ada teori kelembagaan budaya. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu teori manajemen jaringan. Teori manajemen jaringan, teori ini berpandangan tentang tata kelola adalah tentang pengoperasian jaringan, campuran aktor, dan organisasi yang kompleks. Menurut para ahli, yang pertama ada menurut Kickert tahun 1999 dan Kilgin tahun 1995. Ada dua jenis strategi manajemen yang luas. Yang pertama ada game manajemen dan kedua ada network struktur. Apa itu game manajemen? Game manajemen mengacu pada manajemen hubungan dalam jaringan yang ada. Seringkali dapat melibatkan pemerintah dalam mencari kompromi untuk menciptakan kondisi atau pengambilan keputusan bersama. Sementara network struktur itu mengacu pada upaya untuk mengubah struktur atau peserta dalam jaringan, yang mana melibatkan perubahan hubungan antar aktor, mengubah pola distribusi sumber daya, dan berusaha untuk mendorong perubahan besar dan arah kebijakannya. Dan dalam teori manajemen jaringan ini telah berkembang menjadi salah satu subbidang dari literatur tata kelola dan telah berkembang perdebatannya seputar konsep meta governance. Setelah saya menjelaskan teori manajemen jaringan, saya dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa badan pemerintah dapat mengumpulkan semua kepentingan yang relevan untuk menyetujui bentuk peraturan baru, dan dengan demikian membawa hasil yang bermanfaat yang diakui oleh semua kepentingan tersebut. Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendekatan teori yang kedua ada teori delegasi. Di sini saya akan menjelaskan apa teori delegasi itu. Jika teori manajemen jaringan berpendapat bahwa tugas tata kelola utama adalah mengelola jaringan secara efektif, maka teori delegasi berpendapat bahwa kunci tata kelola yang efektif adalah mendapatkan struktur delegasi yang tepat. Di sini menurut pendapat ahli yaitu Bertelli tahun 2006. Beliau menyatakan delegasi adalah inti dari reformasi tata kelola baru karena kekuasaan dan tanggung jawab dibagi antara berbagai lembaga dan sebagai pemahaman bagaimana delegasi bekerja, dan dapat memberikan elemen kunci dalam memahami operasi tata kelola. Dan teori delegasi dimulai dari premis dari teori kepala agen bahwa bos atau kepala terlibat dalam kerjasama dengan bawahan. Baik, pesan utama dari teori delegasi ini adalah bahwa jika prinsip politik tidak memiliki waktu dan sumber daya untuk mengawasi orang-orang yang ditunjuk, mereka dapat mengatur kebijaksanaan birokrasi melalui akses mereka ke lembaga pembuat aturan. Di sini, setelah saya menjelaskan teori delegasi, saya dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Berupa, bos dapat mendelegasikan atau tidak, agen dapat melalaikan atau bekerja. Atau untuk bawahan dapat bertindak dengan cara yang baik untuk pimpinannya, baik bos atau tidaknya. Di pendekatan teori ketiga, ada teori interpretasi sosial. Baik, saya akan menjelaskan apa itu teori interpretasi sosial. Teori interpretatif sosial berbeda dari literatur delegasi karena teori ini mengembangkan perspektif yang lebih kompleks dan bernuansa tentang bagaimana individu dan kelompok menanggapi tantangan dan kesulitan dalam tata kelola. Kita balikkan dengan teori delegasi. Sementara teori delegasi mengasumsikan bahwa orang-orang menanggapi secara rasional satu set tertentu seperti insentif yang diciptakan oleh aturan kelembagaan yang secara universal dirasakan dan dipahami. Menurut para ahli, yaitu Janet Newman tahun 2001, beliau menyatakan, untuk memahami tata kelola membutuhkan penekanan pada cara di mana pengaturan sosial dibangun sebagai hasil dari produksi, makna, dan represi. Di sini, hubungan tata kelola dalam konteks ini didorong oleh proses pertukaran antara yang diatur dan yang mengatur,
yang harus terbuka, dikembangkan, dan reflektif. Setelah saya memahami teori interpretasi sosial ini, saya dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari berupa seorang kepala sekolah dapat membangun aturan Y untuk orang-orang di posisi X dan mengharapkan perilaku Z sebagai hasilnya, tetapi orang-orang yang berada dalam posisi X mungkin tidak dapat memahami bahwa mereka di dalam kekuasaan Y, atau mereka mungkin memahami implikasi dan aturan Y berbeda. Dan dalam keadaan ini mereka mungkin tidak bertindak dengan cara Z, bahkan jika mereka berniat untuk mengikuti aturan tersebut. Di pendekatan teori keempat berupa ada teori rasionalitas terbatas. Rasionalitas terbatas ini ialah pemikiran tradisi rasionalitas yang dibatasi dimulai dengan asumsi yang sama dengan pilihan rasional, bahwa orang-orang berorientasi pada tujuan, tetapi menerima seperti institusionalis sosial bahwa tujuan mungkin mencerminkan motivasi egois dan juga motivasi lain. Di sini, di teori rasionalitas terbatas ini menunjukkan bahwa proses memilih apa yang harus dilakukan lebih kompleks karena ada masalah manusia yang mendasar dalam memproses informasi, memahami situasi, dan menentukan konsekuensi mengingat batas kapasitas kognitif kita dan kompleksitas dunia tempat kita beroperasi. Menurut para ahli, yaitu Jones tahun 2001, beliau mengatakan keterbatasan kognitif ini membuat perbedaan besar dalam urusan manusia, dalam urusan individu, dan dalam urusan negara dan bangsa. Di sini setelah saya membaca teori rasional terbatas, saya dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari berupa dalam mengambil sebuah keputusan manusia harus memikirkan sesuatu lebih kompleks dikarenakan ada masalah manusia yang lebih mendasar dan dalam memproses informasi, memahami situasi, dan menentukan konsekuensinya. Dan di teori terakhir yaitu ada teori kelembagaan budaya. Di teori kelembagaan budaya ini, dari perspektif teori kelembagaan budaya, kepentingan orang adalah produk dan hubungan sosial dan asal mula preferensi mereka uh, yang ditemukan dalam keinginan terdalam dari semua bagaimana kita ingin hidup dengan orang lain dan bagaimana kita ingin orang lain hidup bersama kita begitu. Itu juga menurut pendapat ahli yang bernama Wildavsky tahun 1987. Di sini di teori kelembagaan budaya terdapat bias budaya juga. Bias budaya itu makna bersama, keyakinan umum, penanda moral, penghargaan halus, hukuman dan ekspektasi yang umum dan dalam gaya hidup. Yang mana menjadi bagian dari kita terus-menerus membentuk preferensi kita dengan cara yang bahkan yang paling cerdas sekalipun. Di antara kita hanya sedikit yang sadar bahwa bias budaya dapat mempengaruhi kita begitu banyaknya. Salah satu wawasan yang paling berguna yang ditawarkan oleh teori kelembagaan budaya ini, bahwa hal itu memungkinkan analis untuk lebih jelas memahami tentang keragaman pilihan tata kelola yang tersedia dalam satu pengaturan. Setelah saya memahami teori kelembagaan budaya ini, saya dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari berupa seorang manusia mungkin mendapati dirinya dibentuk oleh hubungan sosial yang beragam dalam pengaturan yang berbeda-beda. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan dalam subbab implementasi tata kelola, yang mana tata kelola terdapat 5 pendekatan teori yang telah saya jelaskan sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.